kekasannya apa sih kami? Kekasannya itu adalah dimensi misioner. Jadi gerakan mengajak, mendorong anak-anak dan remaja untuk berani mewartakan Injil kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada mereka yang dijumpai, seperti itu. Jadi dimensi misioner ini yang menjadi tekanan.
Hai, halo Sobat Kopsos, ketemu lagi di Ngobras ya, ngobrol asik barengan sama tim Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Nah, kali ini kita akan ngobrolin apa ya kira-kira? Ya, yang jelas kita akan ngobrolin soal Jamnas Sekami. Dan sudah hadir di samping saya kali ini adalah Romo Nurwidi PR. Beliau adalah Direktur Nasional Karya Kepausan Indonesia. Halo Romo Nurwidi. Baik, salam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, mantap. sehat ya? Sehat. Oke, sudah siap untuk ngobrol soal Jamnas Sekami ya Romo ya? Silahkan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah Romo, kita akan ngomong soal Sekami dulu kali ya. Sekami itu apa sih sebenarnya Romo? Ya, anak-anak terkasih, salam. Kaum muda, remaja, saudari-saudara semua. Sekami ya. Sekami itu singkatan dari Serikat Kepausan Anak Remaja Misioner ya. Ini adalah satu lembaga di Kepausan yang mengurusi atau fokus pada pelayanan pastoral untuk anak-anak dan remaja. Jangkauannya kalau dari sisi usia itu ya sebetulnya dari 0 tahun sampai 14 tahun seperti itu. Nah, termasuk di Indonesia ini kita memperkenalkan dan kita membuat gerakan-gerakan Sekami ini, Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Hanya memang belum begitu dikenal gitu ya, belum begitu dikenal. Kita biasanya mengenal dengan nama sekolah minggu atau PIA, pendampingan iman anak, atau BIA, Bina Iman Anak, atau BIA, Bina Iman Anak Katolik, atau PIR, pendampingan iman remaja, BIR, Bina Iman Remaja, dan seterusnya. Ya, tergantung keuskupan masing-masing bagaimana menamai. Yang jelas adalah fokus pada pelayanan pastoral anak-anak dan remaja. Oke, jadi memang sedikit berbeda ya Romo dengan sekolah minggu, PIA, PIR, Bina Iman Anak dan lain-lainnya tadi. Ya, bisa dikatakan berbeda, tapi bisa dikatakan sama gitu kan. Sama dalam pengertian yang menjadi subjeknya, yang menjadi target grupnya, yang menjadi subjek pendampingannya adalah anak-anak dan remaja. Nah, itu. Nah, kekasannya apa sih kami? Kekasannya itu adalah dimensi misioner. Jadi gerakan mengajak, mendorong anak-anak dan remaja untuk berani mewartakan Injil kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada mereka yang dijumpai, seperti itu. Jadi dimensi misioner ini yang menjadi tekanan. Jadi Sekami tidak hanya memperkaya diri, memperkaya iman dengan pengetahuan kitab suci atau ajaran gereja yang lain, tetapi juga dimensi misioner ini. Inilah yang menjadi kekasan. Sementara sekolah minggu PIA kan biasanya lebih banyak ke pengetahuan kitab suci, cerita-cerita seperti itu. Nah, Sekami itu PIA plus gitu kan. Sekolah minggu plus, katakanlah seperti itu. Plusnya apa itu tadi? Dimensi misioner. Betul. Memang agak sedikit asing ya Romo ya. Karena kita tahu selama ini kan misionaris itu jarang sekali ada di usia-usia dini seperti itu ya Romo. Iya. Oke Romo, ini saya dengar juga ya, moto Sekami itu adalah Children Helping Children. Ya. Dan semangat Sekami itu 2D, 2K. Nah itu apa Romo sebenarnya? Betul. Jadi memang moto Sekami semboyan itu Children Helping Children. Anak membantu anak. Children Evangelizing Children. Anak menginjili atau mewartakan Injil kepada anak-anak yang lain. Itu. Jadi semangat dasar inilah, moto atau semboyan dasar inilah yang ditumbuhkan dan dikembangkan dalam diri anak-anak Sekami.
atau anak-anak sekolah minggu atau anak-anak PIA. Bagaimana anak-anak itu diajak untuk mari kita menolong teman-teman anak-anak yang lain ya. Sejarahnya itu memang dari bapak pendirinya yaitu Monsignor Charles de Forbin Johnson, seorang uskup dari Perancis, yaitu Uskup Nancy di Perancis sana, yang waktu itu memiliki keprihatinan terhadap anak-anak di Tiongkok yang begitu terlantar gitu kan. Nah, maka uskup ini kemudian menghimpun anak-anak di keuskupannya gitu untuk mengumpulkan derma, mengumpulkan sedekah, mengumpulkan kolekte yang nantinya akan dikirimkan ke Tiongkok, ke Cina untuk membantu anak-anak di sana. Maka Children Helping Children itu kan. Nah, Children Helping Children ini kemudian diwujudkan dengan gerakan 2D 2K ya. Doa ya, derma ya, kurban dan kesaksian itu. Jadi mereka ini membantu yang lain dengan apa? Dengan doa. Ini kan mendoakan teman-teman mereka, anak-anak di benua lain, di negara lain, gitu kan. Juga anak-anak teman-temannya gitu kan, dengan doa. Anak-anak yang terlantar khususnya gitu kan, yang tidak diperhatikan khususnya itu dengan doa. Tidak hanya dengan doa, tidak hanya secara rohani, tetapi juga dengan derma, menyisihkan uang sakunya untuk disumbangkan, dikumpulkan, lalu nantinya diberikan kepada anak-anak lain, teman-teman mereka yang lebih membutuhkan, gitu kan, dengan derma. Tapi juga dengan kurban, ya, anak-anak sekami, anak-anak misioner itu harus berani berkurban, mengorbankan kesenangannya untuk apa? Terlibat dalam sekolah minggu, terlibat dalam kegiatan gereja, terlibat dalam kegiatan di masyarakat sesuai dengan usianya tentunya ya. Ini keterlibatan yang bisa jadi atau kerap kali harus berani mengorbankan kesenangan-kesenangannya. Oh, ini saatnya bermain tapi harus ini. Itu berarti kan mengorbankan itu, ya kan? Kemudian juga dengan kesaksian hidup baik, kesaksian sebagai anak-anak Tuhan, kesaksian menjadi anak-anak Yesus, gitu kan? Memberi kesaksian sebagai anak-anak misioner, anak-anak yang siap mewartakan Injil. Oke, itu, ya. Lumayan berat juga untuk anak usia dini, tapi baik banget. Maksudnya misinya jelas gitu ya Romo ya. Nah, di zaman sekarang nih Romo, apakah menurut Romo misionaris ya, dari kata misionaris sendiri itu artinya apa untuk di zaman sekarang? Apakah masih sama dengan kondisi dulu atau sekarang mengalami pergeseran atau seperti apa itu menurut Romo? Jadi misionaris itu kan orang-orang yang diutus untuk mewartakan Injil. Gitu kan, mewartakan dengan apa? Mewartakan Injil dengan apa? Dengan kata-kata dan tindakan, gitu kan? Dengan kata-kata secara eksplisit, gitu kan? Kalau sekarang ya kata-kata bisa diwujudkan dengan gadget, gitu kan? Kita tidak sebar hoax, tapi sebar kabar-kabar yang baik, gitu kan? Wartakan sabda Tuhan, wartakan renungan lewat WA, lewat chatting, lewat podcast seperti ini ya kan, atau juga bisa lewat Facebook, lewat Twitter dan sebagainya, semua yang disediakan oleh gadget itu. Di zaman sekarang bisa seperti itu. Tapi tidak hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan tindakan, dengan perbuatan, tindakan-tindakan yang baik ya, tindakan-tindakan yang menghibur, tindakan-tindakan yang memberdayakan, tindakan-tindakan yang menghidupkan, ya, tindakan-tindakan yang membawa sukacita, ya, kehadiran yang membawa damai, ya, seperti itu. Maka misionaris zaman sekarang, rasa saya adalah orang yang mau berjalan bersama dengan yang lain, entah itu sama-sama Katolik,
atau berjalan bersama juga dengan orang-orang yang berbeda agama, gitu kan, dengan yang Protestan dan yang Muslim, apalagi di negara kita kan mayoritas Muslim ya, dan teman-teman Muslim apapun itu keanggotaannya, dengan yang Buddha, dengan yang Hindu, dengan yang Konghucu, dengan siapapun berjalan bersama dan mewartakan sukacita Injil seperti tadi saya sampaikan dengan kata-kata dan tindakan itu. Oke, Romo. Nah, belakangan ini kan kita sering dengar ya di paroki-paroki Keuskupan Agung Semarang khususnya tentang Jamnas Sekami. Nah, kalau tadi kita bahas Sekami ya bacanya ya, bukan Sekami ya. Sekami. Nah, itu apa sebenarnya Romo Jamnas Sekami itu? Jamnas Sekami ya. Jamnas Sekami itu singkatan dari Jambore Nasional Serikat Kepausan Anak Remaja Misioner, gitu kan. Nah, Jambore Nasional itu Jamnas ini. Nah, itu sejarahnya seperti apa, Romo? Kenapa bisa ada Jamnas Sekami? Jamnas Sekami ini sebetulnya adalah perayaan syukur atas ulang tahun Sekami. Nah, biasanya memang secara nasional itu kita rayakan 5 tahun sekali, gitu kan. Ini dulu mulai tahun, ingat saya tahun 2013. Tapi sebelumnya juga pernah ada itu, tetapi secara lebih rutin itu sejak tahun 2013 di Palasari di Bali. Waktu itu Direktur Nasionalnya Romo Emmanuel Romanus Harjito O Karmel. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh saya sendiri karena saya dipercaya diberi tugas sebagai Direktur Nasional. Itu kami selenggarakan tahun 2018 di Pontianak. Kemudian tahun ini di tahun 2023, 5 tahun sesudah tahun 2018 itu di Keuskupan Agung Semarang. Di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang. Oke. Berarti ini yang ketiga kalinya ya Romo ya, tahun 2023 ya. Dan November yang lalu itu sudah saya usulkan kepada para Bapak Uskup di sidang sinodal KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, untuk ditetapkan sebagai perhelatan bersama gitu kan. Ini sebagai bentuk dukungan dan peneguhan dari para Bapak Uskup, dan beliau-beliau para Bapak Uskup itu menyetujui. Maka sejak tahun ini kemudian 5 tahun ke depan dan seterusnya itu akan diselenggarakan secara rutin dan direstui oleh Bapak Uskup itu. Baik. Jadi untuk tahun ini tadi tepatnya bulan apa Romo? Bulan Juli, awal Juli ya? Tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli. Catat ya, tanggal 4 sampai 7 Juli di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang ya. Oke Romo, nah bisa nggak sih Sobat Komsos dikasih sedikit aja bocoran tema tahun ini apa nih Romo untuk Jamnas Sekami? Temanya bagus sekali, temanya itu berbagi sukacita Injil dalam kebinekaan, bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Mantap itu tema. Memang cukup panjang ya, tapi nanti akan diramu dalam demsong sehingga mudah diingat, mudah dihafalkan oleh anak-anak semua atau oleh kita semua ini. Oke, Romo ini kan rentang waktunya cukup lama ya Romo, 5 tahun gitu. Nah bisa nggak sih mungkin diceritakan sedikit gambaran tentang Jamnas Sekami itu seperti apa gitu, karena mungkin ada yang 5 tahun lalu belum tahu kan gitu. Iya memang remaja-remaja yang ikut Jamnas ini biasanya pada 5 tahun sudahnya itu mereka sudah kuliah gitu. Mereka sudah di bangku kuliah, sudah menjadi mahasiswa-mahasiswi seperti itu pada umumnya demikian. Nah, Jamnas ini adalah tadi saya sampaikan sebagai perayaan syukur
perayaan persaudaraan, perayaan persahabatan sebagai anak-anak atau remaja-remaja misioner itu kan. Maka di situ dari berbagai keuskupan akan hadir, mereka akan saling berbagi, saling sharing. Intinya adalah membangun persaudaraan itu. Yang kedua adalah semakin menumbuhkan dan mengembangkan kebanggaan sebagai anak-anak Katolik, kebanggaan sebagai remaja-remaja Katolik, kebanggaan menjadi anak-anak misioner, menjadi misionaris-misionaris cilik. Dan karena kebanggaan sebagai anak-anak Katolik, sebagai remaja-remaja misioner itu, sebagai misionaris cilik itu, maka dia akan semakin bersemangat untuk mewartakan sukacita Injil kepada siapapun yang mereka jumpai. Yang ketiga adalah untuk semakin meneguhkan komitmen misioner mereka. Ya, meneguhkan komitmen misioner mereka. Nah, untuk itu dalam Jamnas ini ada 4 dimensi yang coba digarap atau coba diolah bersama. Yang pertama adalah dimensi animasi. Ya, untuk animasi itu untuk mengembangkan jiwa, mengobarkan semangat, gitu kan. Yang kedua ada edukasi. Yang pertama animasi misi, yang kedua adalah edukasi misi. Jadi mendapat masukan-masukan mengenai apa itu misi, gitu kan. Bagaimana bermisi di zaman ini sebagai remaja-remaja, itu kan ada edukasi misi. Yang ketiga ada formasi misi, ya, formatio. Jadi bagaimana tadi saya sampaikan meneguhkan komitmen itu. Menumbuhkan, meneguhkan komitmen misioner itu, komitmen untuk mewartakan Injil. Yang keempat adalah dimensi selebrasi misioner, perayaan, ya, perayaan iman bersama itu. Nah, ini diwujudkan dengan apa? Dengan perayaan Ekaristi, dengan doa-doa, itu kan, dengan devosi-devosi seperti itu. Nah, dalam Jamnas keempat dimensi itu yang nanti akan diolah, akan dikembangkan sehingga anak-anak itu sungguh-sungguh tumbuh menjadi misionaris cilik yang bisa diandalkan. Oke, baik. Tadi Romo menyebutkan acara Jamnas Sekami ini bakal diikuti oleh semua keuskupan ya Romo ya. Ya, tepatnya ada berapa keuskupan Romo? Dan dari keuskupan itu mereka mengirimkan berapa kontingen gitu untuk? Oh ya. Di Indonesia ini kan ada 37 keuskupan ya. Semua keuskupan itu diundang untuk perayaan syukur bersama ini. 37 keuskupan, dan masing-masing keuskupan itu kita beri kuota atau panitia memberikan kuota itu masing-masing 25. 25 itu 1 direktur diosesan karya kepausan Indonesia tingkat keuskupan, yang 4 itu animator-animatris atau pendamping-pendamping sekami, pendamping-pendamping iman anak, dan yang 20 adalah anak-anak atau remaja-remaja ini. Tentu dengan komposisi diusahakan 50% laki-laki dan perempuan itu. Itu mengenai komposisi atau peserta dari Jamnas ini. Oke, tadi Romo sudah sebutkan ada 4 dimensi tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari value-nya Romo, nilai-nilai apa sebenarnya yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang mengikuti Jamnas Sekami nantinya itu? Ya, jadi arah kita itu kan akan menumbuhkan atau mau mendorong, mengantar anak-anak atau remaja-remaja ini menjadi remaja Katolik yang cerdas, yang tangguh, yang happy, gembira, dan misioner. Maka nilai-nilai inilah yang akan ditumbuhkan di situ, ya kan? Nah, sesuai juga dengan temanya, nilai persahabatan itu
tumbuhkan. Ya kan, apalagi ini kan dari berbagai macam latar belakang, suku, gitu kan, budaya. Ini akan sangat-sangat menarik sekali kan, ya. dan membuat antusias untuk bersahabat, berjumpa dengan anak-anak atau remaja-remaja teman-teman lain. Bersahabat, bersaudara. Yang kedua adalah terlibat. Ya, antusiasme untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan masyarakat, gitu kan. Maka nanti di Jamnas Sekami di Mertoyudan ini juga mereka akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat lain seperti pondok pesantren, wihara, kemudian ladang-ladang pertanian, supaya mengenal penduduk-penduduk setempat, itu kan, yang kelompok-kelompok yang biasanya dipinggirkan, gitu kan. Untuk apa? Bersahabat, terlibat di dalam kebersamaan, berjalan bersama mereka. Dan yang ketiga itu nilai untuk menjadi berkat, membawa berkat. Anak-anak misionaris cilik tidak hanya membawa berkat bagi yang lain, tetapi dirinya sendiri itu menjadi berkat bagi yang lain. Kehadirannya adalah kehadiran yang menggembirakan bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat, bagi orang lain. Iya, Sobat Komsos bisa dilihat ya, ini antusiasmenya menyebar, menular dari Romo Nurwidi tadi. Nah Romo, ini saya dengar nanti di Jamnas Sekami ini ada konsep tentang kampung dan keluarga. Ya. Itu apa Romo? Kok menarik sepertinya ya? Ya memang, jadi konsepnya itu keluarga kampung. Kita harus ingat bahwa kita adalah keluarga Allah, gitu kan. Maka dimensi keluarga ini yang akan digarap, gitu kan. Nah, tetapi ini akan disesuaikan dengan konteks seminari, ya. Maka keluarga yang sudah mulai dibangun, konsep keluarga yang sudah mulai dibangun di Jamnas tahun 2018 itu nanti akan dikontekstualisasikan di seminari Mertoyudan dengan basis-basis. Karena istilah yang umum di seminari itu adalah basis wilayah, basis karya, seperti itu. Tetapi intinya adalah sama, yaitu apa? Membangun persahabatan, membangun persaudaraan sebagai anak-anak Allah, sebagai sama-sama misionaris cilik, gitu kan. Apalagi temanya adalah bersahabat, terlibat, menjadi berkat, gitu. Maka konsep keluarga, basis wilayah, basis karya ini menjadi kuat. Nah, konsep kampung itu juga demikian. Kampung itu kan terdiri dari beberapa keluarga, gitu. Maka nanti kalau di Seminari Mertoyudan kan ada basis-basis kelompok, lalu ada basis wilayah, gitu. Jadi kayak basis-basis kelompok itu kayak keluarga-keluarga, lalu basis wilayah itu seperti kampung. Tapi intinya itu tadi, yaitu untuk mengeratkan persahabatan, mengeratkan persaudaraan bersama ini. Oke, mantap sekali. Oke Romo, ini terakhir ya. Oke. Harapannya apa nih Romo untuk peserta Jamnas Sekami? Jadi mungkin apa tindak lanjutnya nih setelah mereka kembali ke keuskupan masing-masing setelah mengikuti Jamnas Sekami, ini apa harapannya? Ya, harapannya remaja-remaja, anak-anak Katolik menjadi misionaris cilik, menjadi pribadi-pribadi yang siap, yang sanggup, yang mau memiliki komitmen untuk mewartakan sukacita Injil. Ya, dengan moto itu tadi, Children Helping Children, dalam gerakan 2D 2K. Tapi ingat bahwa Jamnas Sekami itu tidak hanya berhenti pada Jamnas saja. Karena apa? Karena sesudah Jamnas nanti tetap ada pendampingan pasca Jamnas, ya, yang kita istilahkan dengan Teen School of Mission atau sekolah misi remaja. Supaya apa?
supaya Jambore Nasional ini tidak hanya sebagai peristiwa yang hura-hura, peristiwa yang rekreatif yang sudah itu lalu tenggelam, hilang. Enggak, tetapi ini adalah proses edukasi, misi yang berkelanjutan, berkesinambungan. Maka setelah Jamnas, nanti alumni-alumni atau katakanlah anak-anak remaja-remaja peserta Jamnas nanti akan didampingi sesudah Jamnas itu dengan TSOM. Teen School of Mission, Sekolah Misi Remaja. Oke, baik. Terima kasih Romo Nurwidi. Semoga sukses. Jangan lupa Sobat Komsos ya. Tanggal 4 hingga 7 Juli ya 2023 bertempat di Seminari Mertoyudan. Ya, ingat 4 sampai 7 Juli 2023 di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang. Oke? Aku tunggu ya, hadir. Oke, baik. Terima kasih Romo Nurwidi dan kita undur diri dari Ngobras kali ini. Sampai ketemu di Ngobras berikutnya. Salam.